Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti dengan NIM 1914100970. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi nilai UTS saya pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul reaksi gelap atau siklus Calvin. Jadi, sebelum kita masuk pada reaksi gelap, terlebih dahulu kita ulang kembali apa sih yang maksud dengan fotosintesis. Mungkin untuk istilah fotosintesis itu sendiri sudah sering kita dengar dan sudah sering kita pelajari dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Oke, kita ulang kembali. Jadi, fotosintesis itu merupakan proses yang berlangsung pada tumbuhan hijau yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik yang berasal dari molekul karbohidrat dan juga air. Oke, jadi ini tahap fotosintesis itu kan terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap reaksi terang atau reaksi cahaya, dan yang kedua, tahap reaksi gelap. Oke, kita masuk saja pada pembahasan inti, yakni reaksi gelap atau siklus Calvin. Oke, kita pertama harus mengetahui dulu nih, apa sih yang maksud dengan reaksi gelap itu sendiri. Jadi, reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak menggunakan atau tidak membutuhkan energi cahaya, melainkan dia membutuhkan suhu. Jadi, reaksi gelap ini itu terjadi pada bagian stroma kloroplas. Dan pada bagian reaksi tersebut terjadi sekumpulan perangkat penyusun dari karbohidrat. Dan pada reaksi gelap ini itu membutuhkan zat yang bersinergi tinggi seperti hasil dari reaksi terang, yakni ATP dan juga NADPH. Pada reaksi gelap itu pada proses reaksinya tidak lagi langsung membutuhkan cahaya, walaupun prosesnya itu masih bersamaan dengan reaksi terang yang membutuhkan cahaya. Catatannya di sini bahwasanya reaksi gelap itu terjadi karena adanya enzim fotosintesis. Sesuai dengan nama penemunya, siklus Calvin atau reaksi gelap ini itu ditemukan oleh Benson dan Calvin, sehingga siklus atau daurnya ini itu disebut dengan daur Benson-Calvin. Oke, jadi pada rangkaian reaksi gelap dan juga reaksi terang yang terjadi pada kloroplas dan yang mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia yang berupa glukosa. Nah, glukosa tadi digunakan oleh tumbuhan untuk proses respirasi sel. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya reaksi terang tadi kan dia menghasilkan NADPH dan juga ATP. Nah, pada siklus Calvin, hasil dari reaksi terang yang berupa NADPH dan juga ATP itu digunakan untuk mengikat atau memfiksasi karbon dioksida dan mengubahnya menjadi satu molekul sukrosa, yaitu glyceraldehid 3-fosfat atau disingkat dengan PGA. Selanjutnya, bahan organik ini kemudian diubah lagi menjadi bahan organik yang lebih kompleks seperti glukosa, protein, dan juga lemak. Oleh karena itu, reaksi pertama dari siklus Calvin atau reaksi gelap itu berupa molekul yang berkarbon 3, yakni asam fosfoglycerol. Oleh karena itu, siklus Calvin atau reaksi gelap ini juga disebut dengan daur 3 karbon. Oke, selanjutnya kita masuk pada siklus Calvin yang terbagi menjadi 3 fase, yang mana fase pertama itu ialah fiksasi karbon, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi aseptor karbon dioksida. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari fiksasi karbon. Jadi, siklus Calvin itu menggabungkan setiap karbon dioksida dengan ribulosa 1,5-fosfat serta enzim yang mengkatalisisnya. Enzim katalisisnya itu adalah RUBP yang berupa Rubisco. Jadi hasil dari reaksi ini itu berupa
senyawa atau molekul 6 karbon yang sifatnya itu tidak stabil, sehingga diubah lagi menjadi molekul 3 fosfogliserat untuk karbon dioksida yang akan difiksasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada fase yang kedua, yakni reduksi. Setiap 1,3 fosfogliserat itu akan mendapatkan atau akan menerima tambahan fosfat dari ATP, sehingga akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, sepasang elektron yang disumbangkan oleh NADPH akan menghilangkan karboksil, akan mengubah 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 gliseraldehida 3 fosfat. Sehingga disimpulkan bahwasanya elektron dari NADPH mengurangi karboksil dari 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Nah, gliseraldehida 3 fosfat atau G3P ini adalah gula 3 karbon yang sama yang dibentuk pada tahap glikolisis untuk memecah glukosa. Selanjutnya, pada setiap 3 karbon dioksida yang masuk ke dalam siklus membentuk 6 karbon G3P atau gliseraldehida 3 fosfat. Nah, namun hanya satu gula dari ketiga karbon gula yang menjadi hasil bersih dari karbohidrat. Sisanya digunakan untuk menyelesaikan siklus. Selanjutnya, siklus berlanjut dengan 15 karbon dari karbohidrat yang kemudian dibentuk menjadi 3 molekul 5 karbon RuBP atau ribolasa. Selanjutnya, 1 molekul keluar dan digunakan oleh sel tanaman, dan 5 lainnya itu harus didaur ulang dan didaur ulang menjadi 3 RuBP atau ribulosa. Oke, selanjutnya kita masuk pada fase yang ketiga, yakni regenerasi aseptor karbohidrat atau ribulosa. Jadi, setiap rangkaian reaksi kompleks 5 molekul G3P atau gliseraldehida 3 fosfat akan disusun ulang sebagai hasil akhir dari siklus Calvin menjadi 3 molekul RuBP atau ribulosa. Jadi, untuk mencapai ini, siklus membutuhkan 3 ATP lagi, sehingga siklus dapat menerima karbon dioksida untuk melanjutkan siklus kembali. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak siklus Calvin atau reaksi gelap berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya siklus Calvin atau reaksi gelap itu kan terjadi pada stroma kloroflas yang terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama ada fase fiksasi, kedua reduksi, dan ketiga regenerasi. Jadi siklus Calvin ini dimulai dari tahap fiksasi 3 molekul karbon dioksida. Yang kemudian disatukan dengan 3 molekul ribulosa bifosfat. Nah, kemudian diubah lagi menjadi 6 molekul 3 gliserol fosfogliserat. Enzim yang berperan dan mengkatalis dari pengubahan 3 molekul karbon dioksida menjadi 6 molekul 3 fosfogliserat itu adalah Rubisco. Perlu kita ketahui bahwasanya Rubisco itu adalah enzim yang paling banyak melimpah di kloroplas. Nah, tahap ini yang kemudian dinamakan dari tahap fiksasi atau tahap pertama dari siklus Calvin. Selanjutnya, 6 molekul 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 6 gliseraldehida 3 fosfogliserat. Nah,
Untuk pengubahannya ini itu dibutuhkan ATP sebanyak 6. Dibutuhkan ATP sebanyak 6. Ketika ATP sudah digunakan, maka sisanya itu adalah tinggal ADP. Selain membutuhkan ATP, reaksi ini juga membutuhkan NADH. Nah, NADH itu kan ATP dan NADH ini merupakan hasil dari reaksi terang yang digunakan pada reaksi atau siklus Calvin ini. NADPH dan menjadi NADP plus tambah H plus. Oke. Namun dalam gliserol 3, dalam molekul N-gliserol 3 fosfogliserat itu satu molekulnya itu keluar. Ya, di sini berarti satu molekulnya itu keluar. Satu molekul keluar. Nah, sisanya berarti tinggal 5 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Nah, 5 gliseraldehida 3 fosfat ini kemudian diubah lagi menjadi 3 ribosa difosfat. Nah, pengubahan ini tuh membutuhkan ATP. Membutuhkan 3 ATP. Tahap ini itu disebut dengan tahap regenerasi. Jadi, ATP yang sudah digunakan tadi ini tuh kemudian dirubah menjadi 3 ADP. Mohon maaf, jadi di sini itu reaksi dari fase regenerasi. Dan untuk yang hasil dari pengubahan 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 gliseraldehida 3 fosfogliserat ini itu hasil dari fase kedua, yakni reduksi. Nah, poin penting yang perlu diingat di sini itu adalah, jadi 6 gliseraldehida 3 fosfogliserat ini 3 fosfatnya itu kan satu dikeluarkan dan sisa 5 yang dibuat kembali menjadi 3 ribosa difosfat. Satu yang dikeluarkan ini itu akan hasil dari reaksi gelap yang nantinya itu akan dibuat menjadi glukosa. Ini ya yang akan menjadi glukosa. Namun untuk satu molekul glukosa ini dibutuhkan 2 gliseraldehida. Artinya itu jika saya pindahkan ke sini, 1 gliserol 3 fosfat itu dua kali untuk kemudian 2 kali tahap untuk kemudian mendapatkan 1 glukosa. 2 kali dari siklus Calvin ini untuk menghasilkan hasil dari reaksi gelap. Nah, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan untuk reaksi dari siklus Calvin atau reaksi gelap. Selanjutnya, fungsi dari siklus Calvin. Jadi, siklus Calvin secara umum berfungsi untuk menghasilkan produk organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Produk tersebut hasil dari reaksi terang, yakni NADPH dan juga ATP. Nah, contoh dari produk organik tersebut seperti glukosa, gula, hasil dari molekul karbohidrat dan air, kemudian lipid dan juga protein. Secara ringkas bahwasanya siklus Calvin ini berfungsi untuk menciptakan 3 karbon gula sederhana, 3 karbon gula yang kemudian untuk membangun gula yang lainnya seperti glukosa, selulosa dan juga pati. Selanjutnya, poin terakhir ialah produk dari siklus Calvin. Produk dari siklus Calvin terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama,
pada setiap putaran dari siklus Kelvin memperbaiki satu karbon gula untuk menciptakan satu karbon gula yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, setiap 3 kali putaran dari siklus Kelvin dapat menghasilkan satu G3P atau glyceraldehida 3-fosfat. Kemudian yang ketiga, setiap 6 putaran dari siklus Kelvin dapat menghasilkan 2 molekul glyceraldehida 3-fosfat agar kemudian dikombinasikan untuk membentuk glukosa. Oke, demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.